几年内全部毁。曾牛，李元丰。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin datang nyamperin Li Yuanfeng di negara salju untuk balas dendam, tentu aja Li Yuanfeng merasa kalau Wang Lin ini terlalu ngeri banget. Karena beberapa tahun aja kultivasinya Wang Lin udah pulih, padahal kultivasi Li Yuanfeng sendiri masih belum pulih total. Di sini Wang Lin yang menghancurkan formasi pelindung negara salju dengan sekali serang doang, para kultivator negara salju pun ngeroyok Wang Lin rame-rame. Di mana Wang Lin hanya butuh satu serangan aja untuk bikin semua kultivator di sana langsung berjatuhan. Li Yuanfeng yang saat itu cukup waspada melihat kekuatan Wang Lin, padahal dia tuh masih di ranah formasi jiwa, tapi kekuatannya setara ranah perubahan jiwa. Di sini Wang Lin pun merasa kalau dia tak boleh berlama-lama menyatukan tubuh klon dengan tubuh dewanya terlalu lama. Dan pada akhirnya Wang Lin pun menghancurkan tempat berkultivasi Li Yuanfeng sampai hancur tak bersisa. Tanpa basa-basi, Wang Lin juga langsung menyerang Li Yuanfeng saat itu pula. Li Yuanfeng yang melihat para anak buahnya ditekan habis-habisan Wang Lin dengan kekuatan spiritualnya. Di momen ini sih Li Yuanfeng pun meminta Wang Lin untuk duel 1 lawan 1 dan jangan melibatkan orang lain atas aksi balas dendamnya itu. Saat Wang Lin memperbolehkan semua pergi kecuali Li Yuanfeng, semua orang pun menjauh dari area pertarungan. Kemudian Li Yuanfeng pun mengeluarkan gendang penghisap jiwa, di mana harta spiritual tersebut mampu melukai roh primordial Wang Lin secara langsung. Wang Lin yang udah muak banget dengan trik licik Li Yuanfeng saat itu, dia pun menggunakan larangan untuk melindungi roh primordialnya di sana. Dirasa ada celah, Li Yuanfeng pun mulai menciptakan patung es ukuran sangat besar untuk menghajar Wang Lin saat itu juga. Tapi sayangnya rahasia dari patung es milik negara salju tuh ternyata udah diketahui Wang Lin dari dulu. Sampai pada akhirnya patung es Li Yuanfeng pun dihajar habis-habisan oleh Wang Lin dalam mode dewa tersebut. Wang Lin yang menghancurkan gendang penghisap jiwa di sana sambil merosting Li Yuanfeng kalau kultivator ranah perubahan jiwa tuh ternyata selemah ini. Kata Li Yuanfeng kalau dirinya nggak terluka sampai ranahnya turun, Wang Lin pasti akan dia habisi. Di momen ini Li Yuanfeng pun mulai memakai hukum konsepsi teh miliknya itu, di mana kali ini sih Li Yuanfeng akan menggunakan energi abadi untuk memperkuat hukum konsepsi tehnya tersebut. 若非老夫重伤未愈，这就是应变期的实力吗？今日老夫就算修为天。 Li Yuanfeng yang saat itu menyerang Wang Lin dengan hukum konsepsi teh miliknya di sana, dia juga mulai membentuk daun teh dengan ukuran yang begitu besar untuk serangan utama nantinya.
Kala itu Wang Lin yang dibikin sibuk dengan serangan daun teh dari berbagai arah, tangan Wang Lin pun akhirnya mulai membeku. Dan setelah itu Wang Lin pun terkena serangan bunga teh besar milik Yuan Feng dan akhirnya tak berkutik. Wang Lin yang menghancurkan bunga teh raksasa milik Li Yuanfeng, dia pun berkata kalau dirinya dapat pencerahan baru. Ternyata Wang Lin dari tadi tuh mengamati cara penggunaan hukum konsepsinya Li Yuanfeng. Dan karena energi abadi bisa digunakan untuk memperkuat hukum konsepsi, kini Wang Lin pun menggunakan energi dewa kuno pula untuk memperkuat hukum konsepsinya tersebut. Dan sekarang hukum konsepsi hidup dan matinya Wang Lin udah setingkat ranah perubahan jiwa. 是否也能注入古神之力？你也的确给了我新的启发。王某本想借你领会一下应变意，应变神通果然玄妙。 Li Yuanfeng yang tak bisa bersaing dengan Wang Lin lagi karena hukum konsepsi Wang Lin tuh udah menyangkut siklus reinkarnasi aja. Di sini Li Yuanfeng yang menggunakan dua harta spiritual yang berisikan anggota tubuhnya si Tunan, tentu aja Wang Lin mulai paham nih guys, kalau orang dulu tuh utusannya Li Yuanfeng. Di momen itu juga Wang Lin pun mengambil harta spiritual tersebut dan tak membiarkan Li Yuanfeng pergi dari sana walau dia sempat mau kabur. Li Yuanfeng yang masih tak terima akan kekalahannya itu dan berniat meledakkan roh primordialnya di sana supaya Wang Lin ikut tewas juga. Kata Wang Lin sih dirinya tuh bisa kabur lewat robekan ruang hampa. Dan tentu saja pada akhirnya sih rakyat negara saljulah yang akan terkena imbasnya. Setelah itu Li Yuanfeng pun menyerah dengan syarat jika Wang Lin jangan menyakiti warga negara salju. Sedangkan Wang Lin akan setuju kalau Li Yuanfeng mau menyerahkan jiwanya tersebut. 拉你垫背！牛，今日老夫便是死罢了。老夫留下来陪葬的人不是我，王某大可撕开空间裂缝一，你试试。 Wang Lin yang saat itu menarik jiwa Li Yuanfeng saat dirinya dapat persetujuan kesepakatan di sana, tentu aja Wang Lin juga menyegel kekuatan para kultivator di tempat itu, sampai pada akhirnya turun ke tahap ranah Nasan Soul. Kata Wang Lin tak boleh ada kultivator yang mencapai ranah formasi jiwa. Kalau ada yang naik ranah tersebut maka akan dihabisi Wang Lin kapanpun. Dengan begitu Wang Lin udah membalas perbuatan negara salju yang dulu merebut negara aliansi 4 sekte di masa lampau. Di sisi lain, kakek Yun yang tahu kalau Wang Lin berhasil mengalahkan Li Yuanfeng, padahal kondisi sebelumnya tuh mereka sama-sama terluka parah. Bahkan Wang Lin menang lawan Li Yuanfeng aja udah di luar prediksinya kakek Yun. Tentu saja untuk jadi penerus Vermilion berikutnya tuh, Wang Lin harus mampu melawan Qianfeng atau Liu Mei, yang bakal maju salah satunya jadi calon penerus Zhu Jueze. Di mana Zhou Wutai diminta kakek Yun untuk mengamati hukum konsepsinya Liu Mei karena dia tertarik dengan hukum konsepsinya Wang Lin. 王兄确实不凡，一举杀死应变修士，老夫当初果然会。 Kakek Yun yang udah tak sabar banget pengen melihat Liu Mei dan Qianfeng, apakah mereka bisa melawan orang dari pihaknya kakek Yun. Di sini mulai dijelasin nih guys, kenapa kakek Yun malah memilih jadi manusia fana. Sebenarnya kakek Yun tuh kalah taruhan dengan seniornya, di mana pihak yang kalah harus jadi manusia fana selama 1000 tahun. Setelah itu berita tentang Wang Lin pun mulai menyebar dan bikin heboh negara Vermilion.
输者自罚1000年。哎呀，极有可能是我与朱雀，这柳眉似乎看出我只能与之一战，而柳眉的无情道。 Di sisi lain, Qian Feng yang mendengar berita tentang Wang Lin, dia pun merasa kalau Wang Lin ini sepertinya bakal jadi lawan yang kuat nantinya. Namun setidaknya Wang Lin harus mampu menghabisi leluhur klan iblis raksasa, baru dia layak bertarung melawan Qian Feng. Setelah itu, Xin pun beralih ke tempatnya Wang Lin, di mana dia yang memberikan tangan si Tunan kepada roh primordialnya si Tunan. Wang Lin pun saat itu meminta maaf, karena ranahnya masih di tingkat formasi jiwa dan butuh ranah perubahan jiwa kalau mau membangkitkan si Tunan. Wang Lin yang saat itu masih khawatir dengan leluhur klan iblis raksasa karena dia pasti cepat atau lambat mengincar Wang Lin lagi. Mengingat dia ngebet banget pengen nangkep Wang Lin untuk diambil mutiara penentang langitnya. Namun karena teknik teleportasi leluhur klan iblis raksasa itu benar-benar sangat merepotkan, tentu saja Wang Lin yang sadar diri pun harus mencari solusi melawan leluhur klan iblis raksasa itu sebelum dirinya tuh nanti datang mencari Wang Lin. 定会再来找我。应是听族人说我与天逆出勇，可那日巨魔老祖坚持要我肉，我与他一战，加之那挪移神通，但巨魔老祖却是一步步修炼。李元峰是强行提升至应变。 Beberapa saat kemudian, Wang Lin yang dihampiri oleh orang suruhan leluhur Dutian karena ada pesan yang mau dia sampaikan. Setelah itu, Wang Lin pun membuka kantong penyimpanan tersebut dan melihat proyeksi leluhur Dutian, karena dia tak bisa meninggalkan tempat pengasingannya saat ini. Kala itu sih, Wang Lin diberi slip giok yang berisikan cara untuk mengatasi teknik teleportasi ras iblis raksasa. Tak lupa, Wang Lin juga dikasih replika panji 1 miliar jiwa untuk melawan leluhur klan iblis raksasa nantinya. 何人在下欧阳天，遁天始祖知你要做什么。曾牛小友只得这样相助于你，这玉简中记载。 Kesadaran Wang Lin yang masuk ke dalam panji jiwa itu dan diajak berkeliling, leluhur Dutian pun ngasih tahu Wang Lin kalau panji jiwa cabang tersebut tuh memiliki 30% kekuatan dari panji jiwa yang asli, di mana Wang Lin dapat menggunakannya sebanyak 2 kali saja. Tentu aja 30% kekuatan dari panji jiwa yang asli aja pasti bisa melawan leluhur klan iblis raksasa nanti. Setelah itu, Wang Lin pun dikasih teknik pengunci jiwa supaya Wang Lin bisa mengendalikan semua jiwa yang ada di dalam sana. Wang Lin yang hampir selesai membuka formasi pengunci jiwa itu, semua jiwa di tempat tersebut pun langsung bergerak cepat ke arah Wang Lin. Bahkan jiwa para leluhur sebelumnya juga ikut menargetkan Wang Lin di sana. Namun saat Wang Lin berhasil menyelesaikan teknik pengunci jiwanya itu, semua jiwa para leluhur sebelumnya pun berhasil dikekang oleh Wang Lin. Dan pada akhirnya semua jiwa di sana pun akhirnya tunduk di hadapan Wang Lin. Wang Lin yang dibuat kagum dengan teknik dari Sekte Pemurnian Roh ini ternyata lebih mengerikan dari dugaan Wang Lin selama ini. Saat itu semua jiwa di tempat tersebut tuh langsung bersatu nih, membentuk pusat kendali panji cabang 1 miliar jiwa. Setelah itu leluhur Dutian pun pamit pergi dan akan menunggu Wang Lin kembali dengan selamat. Di momen ini sekarang Wang Lin udah siap pergi mencari leluhur klan iblis raksasa untuk balas dendam.
Waduh, makin ngeri aja nih kalau Wang Lin make panji cabang 1 miliar jiwa itu. Kalau dipikir-pikir sih, backingan orang dalam Wang Lin dari dulu tuh bener-bener gak main-main. Untuk lanjutannya sabar ya, karena episode berikutnya tuh rilis minggu depan. Baiklah, akhir kata terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.